Sebaliknya, orang-orang yang hatinya tulus akan membersamaimu dengan segenap jiwa dan raganya. Jangankan harta, bahkan nyawa pun siap mereka korbankan untuk dirimu. Tuhan memang sengaja membuatmu berbeda, karena dari perbedaan itulah lahir perubahan. Dan kadang, jalan kesadaran dimulai dari rasa kesepian yang sangat mendalam. Namun ingat, perbedaan bukan alasan untuk membenci. Kamu bukan dikirim untuk menghakimi keluargamu, tapi untuk membawa pemahaman. Kamu bukan datang untuk menolak mereka, tapi untuk melampaui, lalu menarik mereka pelan-pelan ke arah cahaya. Karena saat kamu naik kelas spiritual, energimu akan mempengaruhi mereka, meski mereka tak sadar. Dan saat waktunya tiba, mereka akan melihat bahwa orang yang dulu mereka anggap berbeda adalah orang yang Tuhan pilih untuk menjadi pilar baru keluarga. Jadi ketika kamu merasa tidak cocok, jangan kecewa. Bersyukurlah, karena itulah tanda bahwa takdirmu lebih besar dari lingkaran yang kamu kenal sekarang. Dan Tuhan sedang memanggilmu untuk menjadi cahaya yang menerangi akar hingga ke ujung generasi. Ada masa-masa dalam hidup ketika segala hal terasa berat dan berulang. Sakit yang tidak sembuh-sembuh, hutang yang datang silih berganti, atau masalah keluarga yang terus-menerus terjadi tanpa ujung. Mungkin kamu sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berubah, tapi siklus itu tetap muncul. Itulah yang disebut energi gelap yang mengikat. Ini bukan mitos, tapi resonansi spiritual yang hidup dalam garis keturunanmu. Ia bukan datang untuk menghukummu, tetapi untuk disadarkan, diakui, dan akhirnya dibebaskan. Energi ini akan terus melilit dan mengulang dirinya sendiri hingga ada satu jiwa yang cukup sadar dan cukup kuat untuk berkata, "Cukup, aku siap menyelesaikannya." Sakit yang diwariskan bukan hanya dalam genetik, tetapi juga dalam energi. Kesedihan mendalam, kemarahan terpendam, dendam leluhur, atau rasa bersalah yang tak pernah ditebus. Hutang yang tak lunas oleh leluhur, atau janji spiritual yang dilanggar, bisa turun menjadi kesulitan rezeki bagi generasi berikutnya. Masalah yang berulang dalam keluarga adalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum diselesaikan secara spiritual. Dan bukan kebetulan jika kamu mulai menyadari semua ini. Karena jiwa terpilih selalu diberi penglihatan sebelum diberikan kekuatan. Apa yang kamu lihat, rasakan dan hadapi sekarang adalah warisan yang meminta pemurnian. Tuhan tidak membiarkan energi gelap itu mengikat selamanya. Dia akan mengutus satu jiwa untuk membebaskan semuanya. Dan jika kamu merasakan kata-kata ini menyentuh jiwamu, maka ketahuilah, kamu adalah utusan itu. Kamu adalah pemutus simpul. Kamu sedang dipersiapkan untuk membakar kegelapan itu dengan cahaya kesadaran, doa, dan kasih. Jangan abaikan rasa tidak nyamanmu. Jangan lari dari beban itu. Karena ketika kamu mulai menyadarinya, menyebut namanya, dan memintakan ampunan atas nama leluhurmu, energi itu akan pecah, dan kamu akan membuka pintu kemerdekaan bagi seluruh keturunanmu. Inilah tugas suci, inilah medan tempur roh yang Tuhan percayakan padamu. Hidup ini keras, nak. Tapi yang kuat adalah mereka yang tetap bangkit meski terluka. Orang yang hatinya ikhlas tidak butuh banyak pembenaran. Ia tenang karena ia tahu apapun yang terjadi pasti dalam kendali sangat Maha Pencipta yang maha baik. Tutup matamu sebentar, rasakan keluar dan masuknya nafasmu. Pernahkah kau sadar ada yang lebih dekat dari nafasmu sendiri? Sering kita merasa Allah jauh. Kita mencarinya di langit, di ujung doa. Padahal dia lebih dekat dari urat leher kita. Setiap detak jantungmu adalah sapaannya. Setiap hembusan nafasmu adalah tanda dia masih menunggumu. Bukan Allah yang jauh, hati kitalah yang terlalu bising. Heningkan sejenak, dan kau akan tahu, Allah selalu dekat, lebih dekat dari nafasmu. Saya sih nggak munafik. Di umur sekarang, ngelihat cewek cantik itu udah biasa menurutku. Tapi
Tapi kalau lihat cewek yang sangat menghargai usaha cowoknya, sekecil apapun itu, kayak hal yang sudah langka. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jangan mengukur kebahagiaan dari apa yang kamu punya, tapi dari seberapa banyak kamu bisa bersyukur. Hati yang bersyukur tidak pernah merasa kekurangan dari segi apapun. Kesabaran dengan keluarga adalah kasih. Kesabaran dengan orang lain adalah hormat. Kesabaran dengan diri sendiri adalah keyakinan. Kesabaran dengan Tuhan adalah iman. Janganlah terlalu mengingat masa lalu, karena itu akan membawa air mata. Janganlah terlalu memikirkan masa depan, karena itu akan mendatangkan ketakutan. Jalani hidup saat ini dengan senyuman, karena hal itu akan membawa keceriaan. Ingatlah, rencana Tuhan pastilah yang terbaik. Jangan sesali kebaikan yang dibalas pengkhianatan. Kebaikan itu tidak pernah sia-sia. Ia akan kembali padamu dalam bentuk lain, walaupun kamu sudah lupa pernah melakukannya, sebagai hadiah dari langit. Penjahat pergi mencari uang, pahlawan datang menawarkan waktu luang. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Hai anakku, berhenti menggulir. Firman ini untukmu. Aku melihat rasa sakitmu, dan hari ini aku datang untuk menyembuhkanmu. Klik tombol plus merah di fotoku dan tulis "Saya percaya" di komentar. Hari ini sesuatu akan berubah dalam hidupmu. Anakku, bantu saya. Tekan semua tombol agar saya bisa keluar dari sini, dan ikuti saya. Kesabaran dengan keluarga adalah kasih. Kesabaran dengan orang lain adalah hormat. Kesabaran dengan diri sendiri adalah keyakinan. Kesabaran dengan Tuhan adalah iman. Janganlah terlalu mengingat masa lalu, karena itu akan membawa air mata. Janganlah terlalu memikirkan masa depan, karena itu akan mendatangkan ketakutan. Jalani hidup saat ini dengan senyuman, karena hal itu akan membawa keceriaan. Ingatlah, rencana Tuhan pastilah yang terbaik. Jangan mengukur kebahagiaan dari apa yang kamu punya, tapi dari seberapa banyak kamu bisa bersyukur. Hati yang bersyukur tidak pernah merasa kekurangan dari segi apapun. Jangan pernah membuatku berada pada titik di mana aku harus menunjukkan seberapa tegas dan kerasnya diriku. Aku mungkin bisa menjadi orang yang paling sabar dan penuh pengertian yang pernah kamu temui. Namun saat kesabaran itu mencapai batasnya,
Kamu akan melihat sisi dari diriku yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Aku tidak mencari konflik.